Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, mutalaah kita kali ini masih tetap mutalaah kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di halaman 197. Kita akan melanjutkan ngaji persiapan kita perkara sunnah yang patut kita lakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sebelum sholat lebaran dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannuh, dan disunnahkan al-ghusluh, mandi, lil aidaini, untuk pelaksanaan dua sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Sunnah mandi dulu. Wa yadkhulu, dan masuk waktunya mandi itu min nisfil laili, dari separuh malam, katakanlah jam 1 hingga jam 1 pagi lah, mulai jam 1 pagi. Kemudian hingga pagi, hingga setelah subuh. Wa tatayyubu, dan sunnah lagi kita memakai wangi-wangian. Wa tazayyunu, dan sunnah lagi menghias diri bi ahsani thiyabi, dengan beberapa pakaian, tapi diambil yang terbaik, yang paling bagus, bukan yang paling baru dari beberapa pakaian kita. Jadi mandi dulu sebelum pelaksanaan sholat id. Kesunahan mandi sebelum pelaksanaan sholat id ini bisa Anda lakukan mulai separuh malam, jam 1 pagi lah, jam 1 pagi hingga akan dilaksanakan sholat id. Dan sunnah memakai pengharum, wangi-wangian, dan menghias diri dengan memakai pakaian yang terbaik dari beberapa pakaian kita. Wa yusannu, dan disunnahkan ayat habah, berangkat min torikin, dari jalan tawilin yang panjang. Kemudian wa yarji'u, dan kembali pulang ke rumah min akhor, dari jalan yang lain, cari jalur yang lain tapi qasirin, yang pendek, sekiranya cepat nyampe ke rumah. Jadi kalau berangkatnya cari jalur yang panjang, yang sekiranya jauh, hitungan meternya itu jauh dari rumah ke masjid, biar nanti pahalanya banyak, pahala langkah kakinya banyak. Pulangnya cari jalur yang cepat nyampe ke rumah. Kemudian wa yakula, dan sunnah makan qabla sholatiha, sebelum pelaksanaan sholat id. Makan dulu, ini fil fitri, di dalam Idul Fitri makan dulu sunnah. Wa yakuna ma yakuluhu, dan harus ada makanan yang akan dimakan tersebut ialah tamron, berupa kurma. Ini sunnah, makan kurma dulu sebelum pelaksanaan sholat id. Kemudian witron, makannya yang ganjil, 1, 3 gitu, ataupun 5. Wa yumsikah, dan sunnah menahan fil adha, dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, menahan diri hatta yusalliyah, hingga pelaksanaan sholat. Kalau pelaksanaan sholat Idul Adha jangan makan dulu, gak sunnah makan dulu sampai sholat, karena Idul Adha itu sunnah cepat dimulai kalau Idul Adha. Kenapa? Karena setelah sholat Idul Adha ada ibadah lagi, yaitu ibadah kurban. Kalau Idul Fitri itu meskipun tidak langsung dimulai, itu nggak apa-apa, sunnah, malah sunnah makan dulu
karena takut di antara saudara kita yang masih mengeluarkan zakat fitrahnya biar punya waktu banyak. Tapi tetap jangan sampai melewati zawal, jangan sampai nyampe ke zawal tergelincirnya matahari, jangan sampai. Kemudian wa ayu ajila sholatah fil adha, kalau dalam Idul Adha sholatnya cepat-cepat. Wa yuakhiru qalilan, dan sunnah mengakhirkan, tapi mengakhirkan sedikit ya, tidak langsung dimulai fil fitri, di dalam Idul Fitri. Wa yusannu, dan disunnahkan at-takbiruh, bertakbir, li ghairil haji, bagi orang yang tidak dalam keadaan melaksanakan haji kalau dalam Idul Adha. Min awwali lailatil idaini, dimulai dari awal malam dua lebaran ini, ila dukhulil imami, hingga masuknya imam, li sholatil idi, untuk melaksanakan sholat id, irsalan, dengan berupa takbir mursal. Jadi takbir yang dikumandangkan sejak malam id, malam lebaran, hingga pelaksanaan sholat id, baik itu pada Idul Adha maupun Idul Fitri, itu namanya takbir mursal. Kemudian wa ayyarfa'a sautahu, suaranya dilantangkan, bitakbiri, dengan melantangkan takbir itu, dilantangkan di mana? Fil aswaqi, bertakbir di beberapa pasar, wa turuki, dan beberapa jalan, itu sunnah, wal manazili, dan beberapa tempat tinggal, rumah, wa ghairiha, dan lainnya. Niatnya niat syiar. Wa yukabbiru, dan juga sunnah takbir akiba kulli sholatin, tiap usai sholat, fardhan aw naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ini dalam Idul Adha nih ya. Dimulai min subhi yaumi Arafatah, dimulai dari setelah sholat subuh hari Arafah, ila aqibi asrin, hingga setelah sholat asar, akhir ayyam tasyrik, di akhir dari beberapa hari tasyrik. Ini dalam Idul Adha ini, namanya takbir muqayyad namanya. Wal haju, dan adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, yukabbiru, ikut bertakbir juga, min dhahri yaumin nahri, dari nampaknya hari nahar, hari kurban, ila asrin, hingga waktu asar, akhir ayyamit tasyriki, di akhir beberapa hari tasyrik aidan juga. Wa yuqaddimu takbirah, dan takbir lebih didahulukan ya. Kalau bertakbir setelah sholat, takbir dulu didahulukan, ala azkariha, atas beberapa zikir sholat. Jangan zikir dulu, tapi takbir dulu 3 kali, baru zikir setelah sholat. Ini fil muqayyadi, di dalam takbir muqayyad. Amal mursaluh, adapun takbir mursal, fayusannu, maka disunnahkan, takhiruhu, mengakhirkan mursal, anil adhkari, dari beberapa zikir. Kalau takbir mursal karena waktunya kapan saja, tidak harus setelah sholat, yang penting dimulai dari malam lebaran hingga pelaksanaan sholat id. Maka setelah sholat maghrib misalnya, setelah sholat isya mau takbir, zikir dulu, setelah zikir baru takbir. Ini kalau takbir mursal. Wasiwatuhu, adapun siwat takbir ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Bisa ditambah selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ini ya sunnah-sunnah ini ya, sunnah-sunnah dalam menjelang Idul Fitri dan Idul Adha.
Sekarang di hari Lebaran itu sunnah-sunnah apa saja yang harus kita lakukan di hari Lebaran itu? Kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.